Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Jamaah masjid Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa bahasa kita dan lisan kita kepada Allah Rabbul Izzat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada subuh hari ini Allah masih banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan menjadi dan menimbulkan rasa syukur dalam diri kita. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Jemaah sekalian, pada kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari terkait dengan mukadimah di dalam fikih muamalah, dan akan kita bahas terkait dengan kitab jual beli di dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau kita lihat, Islam sudah mengatur tentang tata cara kehidupan kita. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Dalam fikih ibadah kita tidak diperkenankan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sesuatu kecuali apa yang telah diperintahkan. Kalau belum ada perintahnya untuk sholat tertentu, maka tidak boleh melakukan. Kalau tidak ada perintahnya untuk saum yang khusus, maka tidak boleh kita melakukan saum yang khusus tersebut kecuali dengan adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya yang terjadi adalah dengan fikih muamalah. Fikih muamalah justru kita diperkenankan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan apapun kecuali yang dilarang. Ini kebalikan dari fikih ibadah. Selama ruangnya adalah hubungan kita dengan sesama manusia, maka pada saat itu juga kita diperbolehkan untuk melakukan apapun kecuali apa-apa yang dilarang. Itu perbedaan antara fikih ibadah yang hubungannya vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fikih muamalah yang sifatnya adalah horizontal kita sama manusia. Jemaah sekalian, dalam fikih muamalah mengandung arti dan paham kata muamalah yang merupakan saling melakukan suatu perbuatan dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Saya dengan Pak Julius dengan jamaah sekalian di lingkungan pasti punya kebutuhan untuk membangun supaya lingkungan itu menjadi bagus dan baik. Begitu juga dengan dalam hal-hal yang sifatnya transaksi juga demikian. Pak Julius ketika berhubungan dengan masyarakat, dengan lingkungannya, di rukun tetangganya, pasti ada sesuatu yang akan dilakukan. Yang akan dilakukannya itu adalah masuk dalam dalam kriteria fikih muamalah. Fikih muamalah nanti apa-apa yang dilarang, maka itu yang ditinggalkan. Selama belum ada belum ada larangannya, tidak perlu ditahan-tahan. Kemudian di rumah ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah,
meminjam uang itu boleh nggak Pak? Boleh. Karena memang kebutuhan manusia kadang perlu gitu. Ketika dia sedang tidak punya, sementara kebutuhan hajat hidupnya ada, maka dia memerlukan apa yang disebut dengan pinjam uang. Tidak dilarang, ya. Karena ayat yang paling terpanjang di dalam surat di dalam Al-Quran dan surat Al-Baqarah 282 itu adalah ayat yang mengatur tentang bagaimana ketika kita melakukan utang piutang. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Allah menggunakan kata-kata dain di situ. Artinya adalah pinjam meminjam atau transaksi yang tangguh. Transaksi yang tidak ditunaikan secara sekaligus. Kalau hutang piutangnya boleh dan diperkenankan, berarti kita boleh melakukan piutang. Namun Rasulullah SAW memberikan warning kepada kita, hati-hati loh umatku, kata baginda Nabi. Kalau yang namanya utang itu bisa menimbulkan sesuatu. Orang kalau sudah utang kemudian belum bisa membayar, biasanya suka keluar alasan dan bohong katanya kalau masih ketemu. Kadang suka menghilang begitu saja dari peredaran pergaulan kita. Kalaupun masih ketemu, kadang suka sikapnya menjadi tidak enak gitu. Ya. Ketemu menghindar. Nah, hal-hal seperti ini yang oleh Rasulullah SAW diperingatkan kepada kita. Ngutang itu boleh, ya. Tapi ada dampak-dampaknya ketika kita berhutang, terutama dalam sosial kemasyarakatan kita. Itu dari segi hubungan sosial kita. Hutang itu boleh. Tapi kalau kita ngutang, kemudian membisniskan, ada nggak yang membisniskan hutang? Ada, banyak. Mencari uang dengan cara ngutangin orang. Kalau ngutanginnya boleh, tapi kemudian mencari keuntungan dari menghutangkan. Nah, ini yang di dalam Islam diatur. Karena yang namanya al-qard, pinjaman itu adalah fungsinya untuk membantu dalam kehidupan sosial masyarakat. Nanti kalau kita mau mendapatkan benefit, mendapatkan profit, caranya gimana? Dia jangan ngutang, tapi investasi. Jangan ngutang, tapi jual beli. Dia jangan ngutang, tapi apa? Ketika kita punya aset, punya jasa, punya kemampuan, ya sewakanlah, jualah kemampuan, ya sewakan aset kita, atau jualah kemampuan diri kita. Ini bahasanya bukan hutang. Dalam Islam itu membedakan antara sesuatu yang sifatnya hutang piutang dengan transaksi yang sudah Allah dan Rasulnya tetapkan. Kalau mengambil keuntungan, benefit dan profit dari hutang itu, makanya diatur di dalam Islam. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita, ya, sesungguhnya innamal wa ahallallahu al-bai'a wa harrama. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Walaupun orang-orang musyrikin Quraisy pada saat itu menyanggah, ya, mengatakan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad tuh bikin-bikin aja. Kok kenyataannya yang namanya jual beli juga mengambil keuntungan dan mengambil selisih antara modal dengan yang kemudian dijual sampai menghasilkan margin, menghasilkan batik ke dalam suka, mengambil keuntungan. Jadi apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir pada saat itu, ya, ternyata muncul lagi sekarang. Ketika kita sedang berusaha untuk
mensosialisasikan, mendakwahkan, menyebarkan tentang ekonomi syariah, banyak orang yang kemudian membuat syubhat, membuat keraguan-keraguan di tengah-tengah umat. Namanya aja syariah, transaksinya tetap ada riba. Namanya cuma syariah untuk menipu, katakan riba. Sama persis dengan apa yang dikatakan orang-orang musyrikin Quraisy dan kafir ketika Rasulullah SAW masih hidup pada saat itu. Innamal bai'u mislu riba. Sama aja kok dagang dengan riba, sama-sama ambil keuntungan. Apa yang membedakan? Jelas ketika kita melakukan jual beli pasti ada barang yang diperjualbelikan. Ya. Barangnya apa? Ya, apa namanya? Yang kita punya. Kalau kita nggak punya, maka posisi kita adalah sebagai orang yang menjualkan barang orang lain. Bisa kita sebagai agent, bisa kita sebagai distributor, kalau memang kita tidak memiliki barang. Jadi Islam itu ingin mempertegas kedudukan Anda ini, kedudukan antum ini sebagai pedagang atau orang yang menjualkan barang milik orang lain. Kalau sebagai pedagang, maka barangnya itu harus jelas, harus kita miliki. Sehingga apa? Tanggung jawab itu ada di kita. Jangan sampai ada orang yang sudah membeli ternyata barangnya reject, ada cacat gitu. Ketika pembeli mau menukarkan, kita bingung. Karena kita ngambil dari orang lain yang kadang orang lainnya juga nggak kenal kita. Itu muncul dalam transaksi dropship biasanya ya. Kita nggak kenal siapa yang punya barang, kemudian kita jualkan barang tersebut. Nanti kalau ada yang beli baru kita order kepada orang tersebut. Ini yang kata Rasulullah SAW, la tabi' ma laisa laka bihi indak. Jangan memperjualbelikan sesuatu yang kita tidak miliki. Karena Islam menginginkan kejelasan di antara para pihak yang melakukan transaksi. Itu harus jelas. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam transaksi itu yang makanya mesti kita pegang apa? Akadnya. Yang kita pegang adalah pada saat akad. Dan di dalam akad ini biasanya ibu-ibu tahu ya. Dalam transaksi itu pasti ada yang namanya akad. Akad inilah yang nanti akan membuat orang itu punya konsekuensi dengan orang lain yang bertransaksi. Oleh karena itu, di dalam akad ada yang namanya rukun. Dan kalau kita tidak lakukan, maka pekerjaan kita itu menjadi batal. Pekerjaan itu tidak bisa dilakukan berlanjutkan. Pegangan kita adalah rukunnya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika menikah itu kan ada rukunnya Pak ya, yang harus dipenuhi. Minimal berapa? Ada yang 3, ada yang berapa lagi? 4, berapa lagi? Kita hitung kalau menikah itu harus ada wali, kemudian mahar, apalagi saksi, kemudian yang mau menikah mempelainya laki-laki dan perempuannya, kemudian mahar sudah disebutkan tadi. Kalau sudah ada mempelainya, sudah ada maharnya, sudah ada walinya, sudah ada saksinya, penghulu itu biasanya ngapain Pak? Hanya pencatat ya.
Ya, penghulu itu kalau tidak ada wali, tugasnya adalah menggantikan wali. Untuk apa? Untuk melakukan ijab qabul. Kalau yang 4 udah ada nih, mempelai ada, mahar ada, ya. Tapi ijab qabul nggak dilakukan, Pak. Tidak saya nikahkan anak saya Fulana binti Fulan, ya, dengan mas kawin, itu nggak diucap-ucapin. Terjadi nggak pernikahan? Enggak. Di ijab qabul itu penting gitu. Makanya ijab qabul itu masuk dalam rukun di dalam akad. Jadi kalau transaksi nggak ada akadnya dan akad tidak terpenuhi hukumnya, maka itu juga membuat transaksi kita otomatis batal. Jadi kalau mencontohkan yang gampang ya dalam pernikahan itulah. Orang mau nikah, tapi kemudian nggak ada maharnya, nggak ada mas kawinnya. Sah nggak nikah? Nggak. Rasulullah SAW itu ketika mau menikahkan sahabat, ya, ditanya mas kawinnya apa? Karena sahabat ini nggak punya apa-apa dalam kehidupan keluarganya, ya, dia terus terang kepada baginda Nabi nggak punya apa-apa. Kata Nabi, coba cari di rumah ada nggak barang yang berharga. Kemudian dia nyampaikan, ya Rasulullah, saya cuma punya cincin dari besi. Tapi cincin dari besi ini masih ada harganya nggak? Oh, ternyata masih. Maka diizinkan sahabat itu menjadikan cincin dari besi itu sebagai mahar. Kalaupun diutang, maka wajib bagi suami itu untuk menyelesaikan utangnya. Kan ada tuh kalau kita nikah, ya, kalau nikah pas kawinnya disebutkan tunai. Nah, tapi ada juga yang suka mas kawinnya utang. Maka kalau dia diutang mas kawinnya, dia punya utang, si suami punya utang kepada istrinya. Dan itu wajib untuk itu. Jangan sampai nanti menggantung. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ternyata akad rukun dalam akad itu sangat penting, ya, dalam transaksi kita. Ada apa saja ada pelaku akad? Pelaku akad, para pihaknya harus jelas. Saya punya HP, butuh duit, saya jual sama Pak Yunus, Pak Yunus saya jual HP saya. Transaksinya jual beli. Ketika saya bilang jual HP saya, pasti Pak Yunus tanya dong harganya berapa. Nah, harga itu adalah bagian dari ijab qabul. Jangan sampai saya bilang Pak Yunus saya jual HP saya 1,5 juta ya. Tapi Pak Yunus qabulnya dengan menyebutkan oke 1 juta. Sesuai atau tidak? Tidak sesuai kan? Saya jual 1,5 juta, tapi Pak Yunus terimanya, ya, mengkabulnya dengan 1 juta. Maka dalam akad harus ada kesesuaian. Beliau sebagai pembeli, saya sebagai penjual. Makanya para pihak atau pelaku akad ini harus ada di dalam setiap transaksi. Ya. Kalau dalam hal investasi, maka harus jelas siapa pelaku akadnya. Dalam investasi itu kan ada proyek, Pak, ya. Kemudian ada modal yang dibutuhkan. Ya. Tapi siapa pemodalnya? Kita harus jelas. Pemodalnya itu sendiri atau rame-rame. Banyak orang yang ikut modalin proyek itu. Saya punya outlet bakso misalnya. Ya. Saya pengen buka cabang kedua outlet bakso itu. Untuk membuka cabang kedua itu kan perlu modal. Karena ini saya umumkan, kita diskusikan dengan pengurus Masjid Al-Qaeda misalnya, Masjid Al-Qaeda pengen punya saham ya di situ. Sahamnya nanti dari Masjid Al-Qaeda punya siapa? Ternyata punya jamaah. Berarti
pemodalnya bukan cuma sendirian, banyak. Nah, ini juga sangat penting. Di para pihak itu minimal 2. Ya, pelaku akad itu minimal 2. Tapi boleh lebih dari itu. Ketika buka outlet, nanti sudah diperhitungkan. Oh, dari outlet yang sebelumnya di lokasi ini pendapatan kita setiap harinya omsetnya sekian. Maka dibuatlah kesepakatan antara para pelaku akad, antara pemilik modal dengan pengelola usaha. Di sana ada bagi hasil. Bagi hasil berapa ya bagi hasilnya disepakati antara pelaku akad yang ingin investasi di outlet bakso. Begitu juga ketika kita butuh mobil, Pak. Ya, mau beli nggak punya uang. Yang ada adalah kita menggunakan mobil orang lain. Karena sudah banyak tuh yang online ya. Itu pun bagian dari ketika kita nggak punya mobil tapi kita butuh mobil, orang lain ada yang punya mobil. Ya. Maka ketika kita menggunakan mobil itu, akadnya adalah sewa. Ya, mobilnya direntalkan atau dia sendiri yang menyewakan jasanya untuk mobil. Ini jelas dalam Islam kalau kita melakukan A, akadnya A. Lakukan B, akadnya B. Sehingga jelas. Kemudian ada objek akad. Jual beli, saya tadi dalam kaligus HP, maka objek akadnya adalah HP. Ya. Investasi di outlet bakso, maka outlet bakso itu adalah objek akad. Ketika saya butuh mobil dengan rental, maka mobil itu masuk dalam objek akad. Dan yang ketiga adalah ijab kabul. Mesti disepakati, mesti bunyi, mesti jelas berapa harganya, kapan waktu untuk dikirimkannya, misalnya kapan mobil itu ketika rental bisa dipakai, berapa lama dipakainya, ya, bensin, BBM-nya tanggung jawab siapa, itu harus jelas. Munculnya di dalam ijab kabul. Kalau kita online kita jelas perjalanan dari satu titik ke titik lain, ongkosnya berapa? Mau di jalanan macet kah? Mau lancar kah? Pokoknya dari satu titik ke titik itu harganya sekian. Sudah disepakati. Oh, ternyata di jalan macet kah? Sudah, itu resiko dari sebuah transaksi kecuali nanti ada kesepakatan. Ya, mungkin kalau kita terkait dengan umum di masyarakat sekarang kan crowdfunding ya sebenarnya, pengumpulan dana banyak untuk usaha berbarengan. Nah, ada yang satu dia menetapkan apapun tingkat pengembalian di depan. Kita sebut aja kayak alami ya, dia menyebutkan pengembalian misalnya 14%. Nah, dia itu kan perantara kan. Ya, bagaimana dari sisi syariat, apakah boleh dia kan kasih dulu lebih lah tidak kita. Nah, kalau satu lagi, contohnya kayak Zer ya, Zer itu di crowdfunding itu sekarang. Misalnya kita sama-sama ngumpulin kita beli apa ini ya. Nah, kemudian tapi dia bilang ketika kita store dia tarik 5% sebagai fee founder fee ya. Founder fee. Nanti begitu kita untung lagi dari keuntungan itu dia naik lagi berapa persen, 5% apa gitu. Jadi ya dari pinjaman syariah apa perbedaannya? Apakah ini juga halal atau kalau ini katanya dia halal ya? Insya Allah ya. Kalau yang sebelah itu bagaimana Ustaz? Kalau yang kedua tadi dia begitu kita store 1 juta, 50.000 jadi demikian. Karena dia konektor lah, kayak agensi lah. Oke. Nah nanti begitu kita untung misalnya untungnya
100.000 ya. Nanti dari 200.000 itu dia ngambil lagi 5% besar. Oke. Nah, bagaimana dari tinggal syariah ini kan kita bisa bilang yang dana koleksi rame-rame ya. Iya. Ya, di dalam salah satu bentuk usaha yang sekarang sedang berkembang adalah fintech, Pak. Jadi bagaimana kita bisa berbisnis itu lewat teknologi. Dan salah satu bentuk yang sekarang terjadi adalah dengan peer-to-peer lending. Ya, peer-to-peer lending ada sebuah perusahaan teknologi yang kemudian menjadi fasilitator. Fasilitator mengumpulkan dana-dana masyarakat. Sambil kemudian dijelaskan ketika dia mengkampen, menyampaikan ini ada proyek ini ya, ada orang yang butuh untuk pengadaan HP misalnya sebanyak 1.000. Siapa yang mau ikut patungan? Bahasanya kan gitu kan, mau ikut patungan untuk membelikan HP. Ya. Nah, maka ini ada 3 pihak di sini. Ya. 3 pihaknya siapa? Ada pembeli yang butuh HP, yang kebutuhannya itu disampaikan kepada perusahaan fintech ini dengan PO, purchase order, pesanan. Saya butuh 1.000. Tapi si perusahaan teknologi ini dia nggak punya uang. Uangnya dari mana? Mengumpulkan dari pihak ketiga, dari masyarakat, ya, dari pemodal. Yuk, siapa yang mau ikut patungan untuk beli HP? Kemudian di sini muncullah banyak orang. Ini saya pengen, gitu ya. Dan saya pengen nanti mengadakan, menyediakan HP itu yang 1.000. Maka dikumpulkan uang dari A, B, C, D, E, F sampai sampai 10 orang. Tercapai punya uang 100 juta. Dan 10 orang ini sebagai penjual, ya, itu gimana caranya? Dia mewakilkan kepada perusahaan fintech, ya, untuk membeli HP atas dasar apa? Atas dasar PO, pesanan. Nah, maka dari si funder ini, pemilik dana ini juga sekaligus jual, memberikan kuasa. Tadi Pak Julius memberikan kuasa kepada saya sebagai perusahaan fintech. Ini perusahaan fintech saya sudah punya uang dan akan jadi penjual gitu, sebagai penyedia HP. Tolong kamu wakilin saya untuk pengadaan HP, ya. Nanti dijual kepada orang yang tadi sudah punya PO, ngajukan ke kita. Nah, atas dasar kuasa itulah si perusahaan fintech boleh mengambil biaya jasa, ya. Karena dia mewakilkan, memberikan wakalah, ya, dari yang 10 orang itu kepada perusahaan fintech untuk pengadaan HP. Nah, begitu juga si fintech ketika menjualkan barang kepada si C nih misalnya, si tadi yang mengeluarkan PO, ya, dari HP yang sudah dibeli, dia pastikan nambah tuh. Antara HPP, ya, harga pokok pembelian, pasti akan nambah marginnya. Oh, ini kita beli pengadaannya 100 juta untuk 1.000 HP. Nanti kita jual 125 juta. Maka dia mendapatkan keuntungan 25 juta. Keuntungan 25 juta ini milik siapa? Siapa Pak Yus? Milik fintech, nanti akan didistribusikan sama milik siapa yang saya tadi. Keuntungan 25 juta ini adalah milik Anda. Milik orang-orang yang punya dana. Jadi modalnya 100 juta, 25 jutanya adalah keuntungan. Boleh enggak si PT teknologi ini kemudian minta lagi, nanti kalau ada keuntungan dibagi ya saya, boleh. Jadi dia termasuk yang diperbolehkan untuk meminta keuntungan dari hasil. Nah, kepada si tadi yang menerbitkan PO yang pesan HP itu,
dia juga boleh mengenakan biaya atas apa? Atas sistem yang dimiliki oleh perusahaan teknologi. Nah, tadi dia mengajukan lewat sistemnya. Tolong dong cariin penjual yang bisa menyediakan HP sebanyak 1000 HP. Atas penggunaan sistem yang ada di sini, dia akan dikenakan. Boleh nggak? Boleh. Karena ada jasa misalnya. Sama kayak seorang tukang rumput misalnya, dia bisa mengenakan ngecas kepada kita yang minta supaya rumputnya dibersihkan. Perusahaan teknologi itu akan menyiapkan teknologinya, aplikasinya. Kemudian orang yang tadi butuh HP itu menggunakan teknologi. Jadi nggak masalah. Nah, tinggal kalau kalau akadnya juga beli, jelas marginnya berapa. Ya. Kalau akadnya wakalah, pembelian kuasa, jasa untuk kuasanya itu berapa? Harus jelas disebutkan di depan. Nah, kalau menggunakan persentase, maka harus jelas juga tidak boleh berubah. Nah, itu jadi yang pertama. Kalau kasus yang kedua, dia kan mengumpulkan uang untuk investasi misalnya di outlet gitu ya, di outlet. Nah, dari pengumpulan investasi dia juga mendapatkan fee kan gitu, karena dia mengumpulkan dari orang banyak. Boleh enggak? Boleh, karena di dalam surat kuasa itu dia kan nanti mendapatkan tugas, diberikan kuasa oleh pemilik dana, kamu X, nanti dana saya dikelola ya, belajar kewajiban kamu itu 1, 2, 3, 4. Atas pelaksanaan kewajiban 1, 2, 3, 4 harus saya kasih fee ya. Fee-nya berapa harus jelas. Jangan digantung. Fee-nya berapa Pak? Entar aja deh kalau kerjaannya sudah selesai itu. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Menimbulkan selisih nanti. Ya, menimbulkan perselisihan. Bisa jadi pertentangan. Kita nggak sesuai. Pernah nggak kita ketika misalnya disuruh orang, ya, kamu tolong dong bikinin website saya gitu. Nanti saya kasih ongkosnya lah, saya kasih biayanya berapa. Ekspektasi dia kan bisa jadi, wah, gue bakal terima gede nih. Gitu. Ya, saya akan terima fee-nya gede nih, bikin website. Jasa dia dipakai. Ternyata ketika belum disepakati dibayar, kecil Pak. Nyesel nggak? Nyesel. Kedumel nggak? Kedumel. Nah ini yang tidak diinginkan oleh Islam. Jadi harus jelas di awal ketika transaksi kapan nilainya, kapan jangka waktu penyelesaiannya. Kalau misalnya penyelesaiannya delay, ya, penyelesaiannya nggak sesuai dengan waktunya, apa yang harus dilakukan? Sanksi apa yang bisa dikenakan? Nah, semua itu harus muncul di dalam klausula akadnya, perjanjiannya seperti apa. Nah, ketika nanti misalnya si penerima kuasa dia juga sebagai pengelola, gitu Pak Iris ya, sebagai pengelola outletnya kan gitu. Maka di situ harus jelas juga akadnya. Nanti akadnya apa yang musyawarah misalnya, patungan untuk menjadi pemodal di minimarket X gitu. Nah, maka setiap keuntungan yang diperoleh, ya, atau kalau hal ini sih tidak perlu wakalah lagi ya, dia wakalah sebagai crowdfundingnya, tapi kemudian dia juga menjadi pengelola atas usaha-usaha. Ini yang mesti dipisahkan antara dia sebagai lembaga yang mengumpulkan dana dengan lembaga yang perusahaan yang mengelola usaha. Itu harus jelas. Ya. Sehingga tidak ada nanti perselisihan pada saat misalnya pembagian keuntungan dari hasil usaha. Saya posisinya di sini sebagai pengumpul dana. Di sebelah sini posisi saya nanti sebagai pengelola dana. Jadi kita harus jelas. Nah, yang kedua ini memang agak rawan ya Pak Yus ya. Kalau seandainya klausula perjanjian kesepakatannya itu tidak betul-betul dijelaskan di dalam akad. Maka harus jelas, semuanya harus clear di situ.
Nah ini ya Bapak Ibu ya, kita lihat di situ ada pelaku akad, ya, ada objek akad dan juga ada ijab kabul. Pelaku akadnya siapa di situ? Si ibu yang berbaju biru dan Pak Haji yang berkaus putih. Dia sebagai para pihaknya pelaku akad, penjual dan pembeli. Objek akadnya apa Pak? Sayuran ya, banyak itemnya. Ada jagung, ada apalagi tomat mungkin ya. Di situ ada sayur-sayuran, ada ijab kabul di sini. Ya. Ya, ijab kabul yang terpenting Pak, jelas ya. Nggak perlu dengan bismillah pun, kalau misalnya pelaku akadnya ada, gitu kan, pembelinya jelas, jangan fiktif gitu. Kemudian barang yang diperjualbelikan juga jelas, ada wujudnya, nampak sebagai barang si penjual. Kemudian pada saat ijab kabul jelas harganya berapa, gitu kan. Ya, walaupun tidak disebutkan bismillah, itu akadnya sah. Ya. Transaksi online. Nah, makanya transaksi online itu tadi di dalam rukun akad yang tadi kita sebutkan, itu sudah terpenuhi dulu. Gitu. Terkadang orang jual beli online, dia nggak punya barang. Dia cuma nyomot gambar dari orang lain. Orang lain juga nggak tahu kalau gambarnya dipakai sama dia. Jadi dia cuma jual gambar. Untuk apa? Untuk iklan. Jual beli baju anak-anak misalnya. Dengan merek tertentu. Kan kalau ibu-ibu biasanya jual baju anak-anak itu sudah tahu Pak ya. Kalau merek ini pasti bahannya ini, harganya tuh ibu-ibu udah tahu lah kalau dalam hal itu. Nah, ternyata ketika dia order di online, apa yang diiklankan dengan yang nyampe di rumah beda. Karena dia nggak punya barang. Kapan dia beli barang? Pada saat ada pemesanan. Nah ini yang jual beli online itu menjadi kadang-kadang menjadi terlarang karena disebabkan si penjual tidak punya. Kalau dia nggak punya barang, bagusnya gimana? Dia sebagai agent atau sebagai distributor. Dan dia sudah minta izin kepada si pemilik barang untuk menjualkan barang. Pak Julius ini punya produksi misalnya mainan anak-anak gitu. Nah, Bapak sebagai pelaku bisnis online melihat ini barang bikinan mainan anak-anak Pak Julius itu bagus nih. Gitu. Saya cari siapa pembuatnya kan gitu. Ownernya siapa? Ketemu Pak Julius. Lalu Bapak minta izin. Pak Julius saya jualin ya barangnya. Gitu. Sudah ada perjanjian nanti harga dasarnya berapa, saya dapat berapa, nanti boleh ya saya pasarkan gitu, dengan harga tertentu. Nah, sepakatan ada, maka Bapak sebagai distributor atau sebagai agent. Atau kalau bahasa katanya reseller Pak ya, yang menjual kembali. Nah, kalau sepakatan itu ada, maka boleh Bapak melakukan jual beli online. Dan diiklankannya gimana? Jangan terlalu muluk-muluk, sesuai dengan barang yang ada. Sekarang kan orang kalau jualan tuh iklannya luar biasa, pengennya bagus banget. Jadi ketika sampai barangnya lain. Nah ini sama, saya pernah beli online Pak. Saya lihat iklannya di FB itu bagus banget. Barangnya apa? Yang cairan untuk di tempat cuci piring itu loh. Kalau macet atau di dalam mandi. Ya, iklannya bagus banget. Ketika dituangin, airnya langsung masuk kan. Saya order itu, beli 2 dapat 1. Kita sampai di rumah, dilihat barangnya betul, botolnya itu. Tapi ketika dicoba, dituangin ke tempat cuci piring yang macet itu, airnya nggak surut. Mungkin beda produk kali ya.
dilihat tanggalnya, tanggalnya juga sudah expired, habis. Nah, hal-hal yang seperti ini harus jelas. Penjual itu tidak boleh melakukan cash di situ. Nah, itu salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam, melakukan kebohongan pada saat menjual. Barang sebetulnya nggak bagus, sudah expired. Yang fungsinya kalau sudah expired itu bisa diubah dengan fungsi di awal. Pantesan beli dua dapat satu. Karena udah expired. Sampai 3 botol saya tuangin di tempat cuci piring itu tetap aja nggak sur. Kalau Bapak Ibu yang suka melihat iklan itu ya, kadang-kadang mau membersihkan tempat cuci piring itu pakai besi, pakai apa kan butuh waktu. Oh, ini ada yang bagus gitu. Dengan dituangkan dia akan memperlancar satu kali. Karena di iklannya itu Pak, itu ada ikan yang busuk, kemudian dituangkan, tulangnya sampai hilang, tidak terbentuk lagi. Ada kain, misalnya baju atau apa itu yang masuk ke tempat tulang itu ditetesin atau dituangin, itu jadi hilang kainnya. Ya, itu cairan keras. Beda ketika saya beli offline, langsung ketemu pedagangnya, alat pembersih porselen itu. Keramik di mana-mana. Kan ada surat iklannya Pak, cukup dioles-oles aja gitu. Saya beli lagi itu di Kanada ada yang pakai motor itu, iklannya pakai triplek gitu kan. Alhamdulillah saya coba 1 botol, ternyata memang betul. Saya beli kuasnya, saya bersihkan kamar mandi, cukup dioles-oles aja, kuas-kuas kan itu bersih. Kembali kinclong, tadinya keramiknya porselennya udah rusak banget. Jadi dengan cairan itu dioles-oles. Alhamdulillah. Saya makanya kenapa saya beli offline dulu langsung ke operasi, karena ngambil pelajaran dari beli cairan yang buat di tempat cuci piring. Ini kan kalau sana yang dibuang kan bisa langsung kita omongin kok barangnya nggak sesuai dengan iklan. Tapi alhamdulillah bisa dibuktikan. Itu kalau ada noda, ada apa yang sudah nempel banget di kamar mandi kita, di tempat cuci piring kita, di poselannya itu. Kan tadi memang mesti hati-hati. Kalau kena kulit ketika terpercaya, harus dipakai sarung tangan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan transaksi kita. Jadi ada satu hal yang tidak boleh dilakukan adalah penipuan terhadap mitra kita, terhadap lawan usaha kita pada saat kita melakukan transaksi. Yang online ada yang mau diskusikan. Yang online yang di Zoom ya. Ya. Baik, yang online mau ada yang didiskusikan? Biasanya ibu-ibu nih kalau transaksi ya, termasuk ibu-ibu kalau belanja, jangan selalu minta ditambahin, kasihan pengadaannya. Kita kan sudah punya uang. Nah, kalau ibu-ibu selalu minta tambahan, akhirnya tukang dagangnya kan mikir. Kalau setiap orang beli nyomot, tambahin, akhirnya dia mikir gimana supaya naikin, pasti tahu. Ini kemarin segini, terus sekarang segini. Akhirnya dia utak-atik timbangan. Ya. Itu akibat dari begitulah. Makanya jelas sekali Allah mengatakan bahwa itu berkonsumsi adzina tidakkan wa nasiyastaupun wa idza itu Allah subhanahu ya, sungguh celaka orang-orang yang suka mempermainkan timbangan. Bukan cuma dari pihak penjual, tapi juga dari pihak pembeli. Mainkan timbangan gimana ya tadi kalau ibu belanja banyaknya berlebih. Dan
sehingga memancing penjual untuk memainkan latihan. Dua belah pihak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin. Mudah-mudahan kalau memang tidak ada, ini tidak disebutkan satu lagi. Ustaz, ini kan kalau anak muda sekarang kan terlalu Bitcoin Ustaz. Bitcoin. Nah, kita udah tahu itu haram Ustaz, tapi ada sistemnya yang namanya blockchain yang perlu kita pelajari supaya kita tak ketinggalan zaman Ustaz. Iya. Nah, tapi bagaimana Ustaz? Kita kan nggak ngerti ya Ustaz, karena kita udah tahu itu haram, tapi kita perlu belajar sistemnya Ustaz. Bagaimana Ustaz? Iya. Bitcoin itu kan alat tukar apa alat investasi? Alat investasi. Kalau tukar nggak di beberapa tempat apa namanya tukar, tapi tukarnya kan nggak mungkin Ustaz, karena antara lagi berbeda mindsetnya. Yang satu menganggap dia nilai 10.000 orang dia menganggap oh enggak itu kan cuma nilai intrinsipnya nggak ada Ustaz. Makanya kan kalau kita transaksi dengan Bitcoin itu harus jelas terlebih dahulu posisinya dia sebagai alat investasi atau sebagai alat tukar. Nah sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia masih menghukumi dia transaksi yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena belum ada kejelasan posisinya. Suatu saat nanti ketika nanti Bitcoin itu sudah mendapatkan stempel dari Bank Indonesia sebagai alat tukar yang jelas, ini bisa jadi fatwa MUI-nya berubah. Jadi kayak saham tukar ada dari prinsipnya ya, ada perdagangan uang digital, aset dan semuanya. Kalau ini kan nilai prinsipnya yang satu anggap nilainya segini, yang satu masa sih. Nah, kemudian yang menentukan nilainya sekian-sekiannya siapa? Dan itu kan harus ada otoritas yang menentukan. Hanya mekanisme pasar ya Ustaz ya. Nah, mekanisme pasarnya atas apa? Ini kan barangnya nggak jelas. Nah, jadi ketika nanti dia rukun dan syaratnya ada dalam transaksi itu dan rukun dan syaratnya terpenuhi sesuai dengan ketentuan syariah, ya bisa jadi nanti MUI mengeluarkan fatwa yang berbeda terus. Sama seperti MLM kan multi-level marketing. Multi-level marketing kalau dilakukan dengan skema X, dia bisa jadi haram. Tapi ketika skemanya diperbaiki, ya tidak dengan ketentuan pidana dan sebagainya ya, itu menjadi boleh asalkan sesuai dengan ketentuan kriteria yang dikeluarkan dalam fatwa BSN MUI Dewan Syariah Nasional dan BSN. Selama ketentuan-ketentuan itu dilakukan dan ada dalam transaksi itu, maka itu termasuk dibolehkan. Tapi kalau keluar dari situ, itu yang menjadi tanda tanya. Begitu juga dengan Bitcoin. Saat ini Majelis Ulama belum membolehkan karena ada ketentuan syariahnya. Tapi caranya bagus gitu. Apa namanya? Blockchain-nya itu sistemnya itu perlu kita pelajari. Ya. Karena itu hampir sama dengan belajar ilmu hadis. Blockchain itu. Tapi saya juga masih memperdalam. Kenapa sih MUI tidak membolehkan? Nanti ada hal-hal itu. Oke, fatwanya itu keluarnya lama banget dari Inggris. Dari mulai draftingnya sampai kemudian keluar disahkan sebagai fatwa, itu prosesnya lebih dari setahun. Karena butuh kehati-hatian untuk menetapkan. Dan MUI juga harus bertanya kepada BI sebagai otoritas. Saat ini kan uang digital yang baru dikeluarkan ini cuma digital rupiah, yang lainnya belum. Nah, maka ketika nanti ini diizinkan, maka rupiahnya berubah. Ya. Ya. Umrah. Oh iya.
Iya. Iya. Iya. Iya. Ya, model umroh kayak berantai gitu Pak ya. Kita closing satu orang dengan uang misalnya 3,7, 3,75, kemudian cukup mencari orang 10 misalnya, kita bisa berangkat. Polanya itu kan ketika kita menyetorkan uang 3.750 itu sebagai uang kita untuk masuk dalam MLM itu. Ya. Kemudian bagaimana kita bisa berangkat? Bapak bisa berangkat kalau Bapak mencari 10 orang atau 20 orang yang sama-sama menyetorkan 3.750. Dari setiap orang yang Bapak akan dapat fee misalnya, dapat fee 1 juta. Maka ketika dapat 20 orang, berarti kan sudah ada 20 juta. Nah, sampai situ nggak ada masalah. Bapak nyari orang supaya orang bergabung. Pekerjaan Bapak sebagai nyari orang untuk gabung dalam bisnis itu fee-nya halal. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah pengelolaannya. Maka yang dipakai itu sama seperti sistem kunci. Sistem kunci itu kan dari lubang untuk lubang. Saya arisan berantai. Gitu. Dia dapat sekian kalau ada orang baru lagi yang ikut. Kan? Terus yang dirugikan di mana? Yang pemain baru. Makanya sistem kunci ini termasuk yang dilarang dalam Islam. Merugikan. Kalau tadi Bapak jualan dapat fee-nya nggak masalah, cuma kita pakai skemanya skema kunci. Dia dapat keuntungan kalau ada orang baru yang masuk. Nah, itu yang akhirnya orang yang sudah menjadi member duluan itu mendapat keuntungannya banyak. Tapi kemudian yang datang belakangan itu yang lebih sering dizolimi. Ketika perusahaannya tutup, hilang semua. Nah, kalau perusahaan, pemilik travelnya, pemilik sistemnya, yang sudah berangkat ke rumah ya alhamdulillah. Nah, sebaiknya uangnya dikembalikan. Ya, yang sudah berangkat, kan dia menggunakan uang-uang ini, uang-uang jamaah itu. Tapi nanti sebetulnya itu adalah tanggung jawab perusahaan. Atau paling tidak tanggung jawab orang. Minta maaf. Minta maaf saya ajak Bapak ke sini ternyata sistemnya salah. Usahanya kabur punyanya entah kemana kan gitu, atau ditangkap polisi karena menggunakan skema yang tidak diperbolehkan. Makanya sejak dulu tuh saya agak kurang setuju dengan sistem umroh cukup bayar sekian bisa berangkat dengan rekrut sekian orang. Karena sama seperti sistem pendidikan dari government. Arisan berantai kan ya, dibuatlah apa namanya. Tapi ya begitu, orang yang ikut duluan mendapatkan keuntungan yang paling banyak, yang belakangan ya dirugikan. Paling tidak kalau Bapak sudah umroh dengan skema itu, ya kita minta maaf lah kepada yang kita bawa dulu. Demikian, ya gimana Pak? Ada lagi?
Gak apa-apa. Nah. Oh iya, kalau itu kan lain ya. Lain. Jadi yang bersangkutan, saya sebetulnya punya aset. Saya punya pendapatan. Tapi kalau dikumpulin agak lama. Akhirnya saya pinjam ke lembaga atau ke perorangan untuk bisa berangkat. Otomatis kan saya bisa berangkat ketika dapat uangnya kan. Tapi konsekuensinya saya punya kewajiban, punya utang kepada lembaga atau perorangan. Ini hukumnya pembahasannya terkait dengan hukum utang piutang untuk melakukan umroh atau haji. Seperti yang dijelaskan, minjam untuk umroh atau haji itu diperbolehkan, tidak masalah. Tapi nanti ketika kita meninggal, maka itu menjadi kewajiban. Itu harus disampaikan juga. Jadi wasiat itu bukan cuma wasiat warisan, tapi juga wasiat utang piutang. Ya, haji bagi yang mampu. Haji bagi yang mampu. Ya, penyediaan dia punya aset Pak, tapi belum dijual. Dia berarti punya uang nggak? Punya. Cuman uangnya itu nggak likuid gitu. Asetnya hartanya itu nggak likuid. Kalau untuk melikuidkannya butuh waktu yang panjang. Maka untuk jual tanah misalnya tanahnya laku nih 2M gitu kan. Tapi untuk melakukan tanahnya itu butuh waktu. Makanya dia pinjam dulu ke tempat lain. Dengan harapan nanti kalau tanahnya laku, dia bisa bayar. Dia punya aset tapi nggak likuid, ya nggak bisa dikeluarkan dalam waktu dekat. Atau dia punya emas, tapi kalau mau dijual harganya lagi turun. Sementara pengen umroh sekarang, itu berarti dia punya dana. Yang nggak boleh itu sama sekali nggak punya kemampuan. Dalam fikih itu berangkat haji dengan dana pinjam boleh. Tapi konsekuensinya nanti kalau wafat jadi beban tanggung jawab ahli waris. Oke, cukup ya, alhamdulillah. Kes-kes yang ada di tengah masyarakat itu memang perlu dijelaskan, sehingga kita punya kepastian ketika melakukan transaksi. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dari penjelasan tadi cukup bagi kita untuk mengambil sikap ketika kita menemukan dan ingin melakukan sesuatu secara kehidupan. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa basis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka